Empat tokoh fiktif ini ternyata ada di dunia nyata. Yang pertama, Wong Fei-hung. Jika kita melihat dalam film Once Upon a Time in China, terdapat seorang pemeran utama bernama Wong Fei-hung yang diperani oleh aktor kenamaan Jet Li. Dalam film tersebut, Wong Fei-hung digambarkan sebagai kungfu master yang memiliki kemampuan bertarung yang sangat hebat. Namun tahukah Anda, sebenarnya Wong Fei-hung ada di dunia nyata? Wong Fei-hung merupakan seorang praktisi ilmu bela diri, guru besar, tabib tradisional Tionghoa, dan juga revolusioner yang kemudian menjadi pahlawan bagi rakyat Tiongkok. Dia lahir pada tanggal 9 Juli 1847 dan meninggal pada tanggal 25 Maret 1924. Wong Fei-hung mulai mengasah bakat bela dirinya sejak berguru kepada Luk Ah Choi yang juga pernah menjadi guru ayahnya. Luk Ah Choi inilah yang kemudian mengajarinya dasar-dasar jurus Hunggar yang membuat Wong Fei-hung sukses melahirkan jurus tendangan tanpa bayangan yang legendaris. Dasar-dasar jurus Hunggar ditemukan, dikembangkan, dan merupakan andalan dari Hung Hai-kun, kakak seperguruan Luk Ah Choi. Hung Hai-kun adalah seorang pendekar Shaolin yang lolos dari peristiwa pembakaran Vihara Shaolin dan pembantaian oleh pemerintah penjajahan dinasti Qing pada tahun 1834. Wong Fei-hung juga 3 kali menikah karena istri-istrinya meninggal dalam usia yang pendek. Seorang anaknya terbunuh dalam suatu insiden perkelahian dengan mafia. Setelah istri ketiganya wafat, Wong Fei-hung memutuskan untuk hidup sendiri sampai kemudian ia bertemu dengan Mo Kuai-lan, seorang perempuan muda yang kebetulan juga ahli bela diri. Mok juga turut mengajarkan bela diri pada kelas khusus perempuan di perguruan suaminya. Mok ini kemudian menjadi istrinya hingga akhir hayat Wong Fei-hung. Pada tahun 1924, Wong Fei-hung wafat dalam usia 76 tahun. Masyarakat Tiongkok, khususnya Guangdong, mengenangnya sebagai pahlawan pembela kaum tertindas yang tidak pernah gentar membela kehormatan mereka. Yang kedua, Dracula. Jika Anda berpikir kalau Dracula itu adalah sesosok pria bertaring yang haus akan darah manusia serta dapat hidup abadi, itu merupakan informasi yang salah. Karena Dracula sendiri merupakan tokoh yang hidup pada zaman Kesultanan Utsmani yang dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih rahimahullah. Nama aslinya adalah Vlad Tepes. Dilahirkan sekitar bulan Desember 1431 Masehi di Benteng Singgiswara, Transilvania, Rumania. Ayahnya bernama Basarab yang terkenal dengan sebutan Vlad Dracula karena keanggotaannya dengan Orde Naga. Sedikit kisah tentang Vlad Dracula diceritakan saat Sultan Muhammad Al-Fatih meluaskan ekspansinya untuk meluaskan kalimat tauhid. Beliau pun bergerak menuju Eropa Selatan seperti Serbia, Bosnia, dan Hungaria. Penduduk Rumania Selatan ingin memerangi Utsmani. Meskipun begitu, mereka sangatlah lemah dan mereka pun membuat perjanjian damai. Sang Sultan pun meminta agar 2 anak dari pemimpin tersebut untuk dikirim ke Istanbul untuk dididik kemiliteran dan agama Islam. Anak tersebut bernama Radu dan yang satu lagi bernama Vlad. Singkat cerita, setelah pendidikan, Vlad meninggalkan Istanbul dan menuju ke Romania Selatan untuk menjadi pemimpin dan tidak mau masuk Islam. Berbeda dengan saudaranya yang langsung masuk Islam. Diceritakan suatu hari Sultan mengutus seorang untuk bertemu Vlad agar membayar jizyah, tetapi Vlad menolak dan membunuh utusan tersebut. Dan sang Sultan pun mengirimkan pasukan dengan jumlah yang besar untuk memerangi Vlad. Tetapi karena dulunya ia pernah dididik oleh Utsmani, dia pun dapat mengalahkan pasukan Utsmani dan mensulakannya. Mensulakan artinya menusukkan sebuah tombak panjang dari dubur hingga tembus ke mulut. Melihat kejadian ini, Sultan Al-Fatih rahimahullah mengutus saudaranya Radu untuk memerangi Vlad Dracula dan Radu pun melaksanakannya dengan baik dan berhasil menumpasnya. Yang ketiga, Lapu-Lapu. Bagi gamer yang memainkan game Mobile Legends, pasti sangat tidak asing dengan hero yang bernama Lapu-Lapu. Tapi tahukah Anda jika Lapu-Lapu merupakan seorang pahlawan muslim asal Filipina? Beliau lahir di Mactan pada tahun 1491 dan wafat pada tahun 1542 di umur 51. Menurut pendapat sejarawan, beliau bernama Kulapu. Beliau seorang syarif yang berhasil mengislamkan Kepulauan Visayas.
Oleh karena itu, dalam cerita lisan Sulu, beliau disebut Syarif Kulapu. Terjadi beberapa tipu daya dalam sejarah yang dilontarkan sebagian orang-orang Filipina yang mengatakan bahwa Lapu-Lapu bukanlah seorang muslim. Hal ini dibuktikan dengan adanya tato di tubuh beliau. Namun, hal ini dibantah oleh orang-orang Cebu yang jujur mengisahkan perang heroik pahlawan satu ini. Mereka pun membantah tato yang ada pada tubuh Lapu-Lapu. Hal itu bukanlah tato, melainkan beliau memiliki penyakit kulit. Dan bukti lainnya adalah surat yang diantarkan Lapu-Lapu ke kerajaan Brunei dan juga Istana Manila. Serta yang paling terkenal adalah surat Lapu-Lapu kepada Magellan, penjajah Spanyol yang diawali dengan Bismillah. Yang terakhir, zombie atau zombie. Mengenai tokoh satu ini, ada beberapa pendapat yang bertentangan antara siapa sebenarnya zombie atau zombie ini sendiri. Ada yang mengaitkan tokoh satu ini dengan zombie, mayat hidup yang terdapat dalam film-film Hollywood. Ada pula yang mengatakan bahwa ia merupakan seorang pahlawan muslim. Tapi yang pastinya, dia merupakan tokoh perjuangan rakyat Brazil dari penindasan bangsa Portugis. Pria keturunan Afrika ini lahir sekitar tahun 1655 dan bernama lengkap Zumbi dos Palmeiras. Silakan tinggalkan tanggapan Anda mengenai video ini di kolom komentar dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru dan menarik dari kami.